Oke, assalamualaikum. Balik lagi ke peternak kecil Subang. Di video kali ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman nih, sedikit berbagi pengalaman sekaligus wawasan untuk khususnya untuk peternak-peternak kambing yang masih pemula. Hati-hati dalam eh, transaksi jual beli, khususnya untuk pemula-pemula nih. Khususnya untuk pemula, hati-hati jika menjual kambing kepada bakul, karena ada beberapa teman, khususnya pengalaman saya pribadi, ada oknum-oknum bakul yang ya nakal lah. Hati-hati untuk khususnya untuk pemula-pemula nih. Hati-hati kalau misalkan transaksi jual beli kambing, kita harus banyak-banyak sharing ke senior-senior, harus sering bertanya. Jadi kalau bisa sebelum kita ternak kambing itu kita harus tahu lebih detail pasar. Kita harus tahu pasarnya, harga-harganya. Jadi bila mana kita memulai ternak kambing tidak terjerumus lah. Makanya saya himbau kepada peternak-peternak pemula, khususnya yang baru merintis, kalian harus pahami dulu marketnya, harus tahu dulu harga-harganya, dan harus tahu terutama pasarnya. Kalian harus buangnya kemana, bakulnya seperti apa. Intinya harus sering rajin-rajin sharing lah ke senior-senior di wilayah-wilayah kalian ya. Jangan asal ternak kambing, bikin kandang, beli kambing, ngasih makan selesai. Enggak seperti itu teman-teman. Soalnya banyak ya teman-teman sehobi peternak yang ngechat ke WA admin ataupun komen di komentar di video-video yang udah lama, pengaduan tentang harganya murah atau apalah gitu, bakulnya gini. Makanya saya juga agak sedikit resah tentang soal bakul-bakul yang nakal ini ya. Tidak semua bakul itu nakal, cuman ada beberapa bakul itu yang gak jujur gitu teman-teman. Jadi saya himbau untuk pemula-pemula, khususnya untuk peternak pemula yang baru merintis ternak kambing, saya sarankan harap hati-hati. Kenapa? Karena bakul-bakul nakal ini biasanya memanfaatkan ketidaktahuan pemilik domba atau kambing ini untuk membeli dengan harga yang murah teman-teman. Kalau misalnya kita main harga secara mahal ataupun harga dinaikkan, otomatis bakul-bakul yang biasa bermain tidak jujur ini kita bisa dibalikan lagi, kita bisa dimanfaatkan soal harganya. Jadi hati-hati. Saya sarankan lebih sering sharing ke peternak-peternak kambing yang sudah lama, yang sudah jual beli kambing gitu, agar tidak terkecoh soal harga. Lalu kalau misalkan kalian pengen beli kambing ataupun baru mau memulai ternak kambing, saya sarankan belinya di petani teman-teman, di peternaknya langsung, jangan di pasar. Kenapa? Karena rata-rata hampir 90% itu, khususnya kambing betina, domba-domba seperti ini ya, yang betina-betina itu biasanya di pasar itu buangan. Kenapa saya sebut buangan? Karena indukan betina itu banyak kekurangannya teman-teman. Kenapa? Yang saya alami itu, satu itu indukan betina yang tadinya dijual di pasar itu rata-rata buangan. Kenapa? Karena minusnya atau kekurangannya induk betina itu biasanya ketika sudah melahirkan itu ada yang tidak mau menyusui. Ada yang tidak mau menyusui anaknya. Terus ada juga yang setiap lahiran mati terus, ada juga yang beler ataupun mau karep sendiri gitu. Yang lainnya makannya anteng, yang satunya ini karep sendiri lah.
jalan-jalan terus, ada yang seperti itu. Makanya kenapa saya katakan kambing di pasaran itu yang betina, ini khusus yang betina ya, banyaknya buangan, karena eh, cara paling cepat menjual atau mengeluarkan kambing khususnya indukan itu ke bakul. Nah, makanya kenapa kalau misalkan kalian belinya di bakul, saya yang saya khawatirkan itu bakul itu sudah tahu kambingnya ini kambing tidak bagus, kurang baik, nanti malah dilemparnya ke kalian gitu, malah dibeli sama kalian. Makanya kalau mau ternak kambing masih mending saya sarankan beli ke petaninya langsung, ke peternaknya langsung. Jadi kalian bisa milih-milih, bisa nego-nego harga juga. Jadi ya bisa apa sih ya, enak lah, banyak keuntungannya gitu kalau belinya di petani itu. Beda kalau kalian beli di bakul, beda harganya pasti lebih mahal. Kedua kadang ada oknum-oknum bakul yang kurang jujur. Memang tidak semuanya, tapi ada sebagian. Soalnya di wilayah saya ada beberapa orang yang kurang jujur tentang harga dan juga tentang kualitas kambingnya itu. Makanya khususnya untuk kalian bakul-bakul yang di wilayah Subang, saya sarankan yang sistem jual belinya kurang amanah, saya sarankan kembali ke hal-hal yang positif lah, dalam artian ke yang lebih yang amanah gitu. Soalnya saya pribadi, terutama orang tua itu pernah mengalami satu kejadian yang kurang mengenakan lah. Makanya saya sarankan untuk bakul-bakul yang kurang amanah, lebih baik kalian dapat keuntungan sedikit tapi halal gitu, tapi prosesnya baik, daripada kalian mendapatkan keuntungan yang banyak tapi prosesnya salah, kurang baik gitu. Saya sarankan untuk peternak-peternak pemula. Kenapa saya selalu tekankan di setiap video untuk pemula? Karena yang pemula itu tahunya itu ternak kambing itu bikin kandang, punya modal ternak, bikin kandang, beli kambing, ternak, selesai. Bukan seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus paham juga marketnya, kalian harus kuasai dulu ilmunya supaya tidak salah gitu. Jadi kalian tahu sistem cara jual belinya, cara kalau misalkan kambing kalian itu kurang nafsu makan, apa penyebabnya, kalian harus tahu dulu. Kalau misalkan punya modal bikin kandang, beli kambing, pakannya tinggal ngarit, itu emang seperti itu teorinya, tapi prakteknya itu kalian harus lebih belajar lagi. Makanya harus sering sharing sama senior-senior di tempat kalian. Oke, sekian dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat, terutama untuk pemula-pemula yang masih belajar di ternak kambing. Saya sarankan lebih hati-hati lagi untuk ternak kambingnya, untuk sistem jual belinya. Kalian harus rajin-rajin bertanya, harus rajin-rajin sharing ke senior-senior yang sudah tahunan ternak kambing, agar tidak salah, agar tidak menyesal gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke peternak-peternak kambing lainnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa share video-video ini supaya bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.